Ada adagium dalam dunia politik bahwa tidak ada makan gratis dalam politik. Bisa saja adagium ini berlaku antara kerjasama Indonesia dengan Cina. Meskipun Cina memberikan nantinya utang piutang ke Indonesia, tapi tentu saja itu tidak diberikan secara cuma-cuma. Presiden 30 hari ke luar negeri, muter untuk minta tolong supaya ada sumbangan pinjaman 800 triliun kita butuh APBN tahun depan. Kalau kita bikin kalkulasi, kebutuhannya buat apa? Ya buat nambal APBN yang bolong 800 triliun. Dibikin bolong oleh siapa? Ya oleh Mulyono. Yang mesti cari siapa? Ya Mulyani. Akibatnya Mulyani, Sri Mulyani jadi SPG-nya Mulyono. Cina akan bantu danai program makan bergizi gratis Prabowo. Teman-teman, pemerintah Cina mendukung pendanaan program makan bergizi gratis MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan pembiayaan itu disampaikan saat Prabowo menemui Presiden Cina Xi Jinping. Dukungan itu dituangkan dalam nota kesepahaman MOU antara pemerintah Cina dengan pemerintah Indonesia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali di channel Kedua Reaction dan terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kerjasama antara Indonesia dengan Cina dalam urusan utang piutang. Nah, beberapa hari ini diberitakan bahwa Presiden kita Prabowo Subianto itu sedang melakukan kunjungan ke luar negeri dan salah satunya ke Cina untuk memenuhi kebutuhan Indonesia dalam menjalankan program makan siang gratis untuk siswa-siswa di Indonesia. Nah, dalam program ini tentu saja dibutuhkan biaya yang besar dan salah satu cara untuk memenuhi itu adalah dengan melakukan pinjaman utang di luar negeri dan salah satunya ke Cina. Sebagaimana kita ketahui bahwa Cina ini adalah salah satu negara yang sedang gencar memberikan pinjaman kepada negara-negara miskin dan negara-negara yang sedang berkembang. Tujuannya adalah untuk memperluas wilayah pengaruhnya, baik secara politik maupun secara ekonomi. Dan kebetulan salah satu negara yang sedang gencar untuk melakukan transaksi utang piutang dengan Cina itu adalah Indonesia. Nah, ini kemudian menjadi kekhawatiran oleh banyak pihak, baik oleh masyarakat maupun oleh pengamat politik. Ini memang dilematis, sebab tidak dipungkiri bahwa memang dibutuhkan penambahan gizi untuk anak-anak Indonesia untuk menunjang pertumbuhan dan menunjang sumber daya manusia di Indonesia. Bung Rocky, pemerintah Cina sepakat ikut mendukung program makan siang gratis atau sekarang disebut sebagai makan siang bergizi, sebagai hasil dari kunjungan Presiden Prabowo ke Cina. Saya nggak tahu bagaimana kita harus menyebutnya. Apakah itu kabar baik atau kabar buruk? Apalagi kan ada gium dalam politik bahwa tidak ada makan siang yang gratis. Pasti proyek pertama yang hendak dibuktikan oleh Pak Prabowo adalah janji untuk makan siang bergizi dan gratis itu. Karena itu fokus pertemuan dengan pemerintah Cina juga dengan sendirinya mengajukan proposal tentang program itu tuh, dan mungkin berita baik buatlah disetujui itu. Tetapi kemudian orang mulai berpikir apakah persetujuan Cina untuk membantu makan siang bergizi itu formatnya seperti apa, apakah dalam bentuk hutang atau dana hibah atau apapun namanya. Tetapi poin pertama adalah orang mulai menganggap bahwa memang ada keseriusan untuk memperhatikan gizi dari anak-anak kita demi mengejar pertumbuhan kualitas sumber daya manusia, dan proyeksi itu tentu yang mendorong Presiden Prabowo mengutamakan proyek makan siang bergizi ini, dan itu berapa, mungkin ada 80 triliun yang diperlukan. Jadi deal bisnis ini dengan Cina tentu tidak gratisan itu, karena angkanya sangat besar. Kita mungkin membayangkan bahwa aktivitas makan siang itu akan jadi
kebutuhan dasar pemerintah Prabowo supaya legitimasi dia terhadap isu kerakyatan, ide kerakyatan yang terus-menerus diucapkan Pak Prabowo dalam satu bulan ini bisa terlihat efeknya nanti. Dan mulai tahun depan pasti program ini harus berjalan. Nah, sekaligus kita mau coba memahami sebetulnya proyek makan siang ini menguntungkan siapa tuh. Tentu diperlukan semacam kalkulasi yang sifatnya kritis karena ini proyek besar dan menyangkut sebetulnya prinsip dasar untuk menghasilkan keluarga yang tidak punya rasa disebutnya keluarga-keluarga yang akan dapat jatah makan siang gratis bergizi ini tidak punya keraguan lagi untuk membayangkan bahwa anak-anaknya akan punya prospek untuk jadi bonus demografi. Kan itu kondisi psikologi yang hendak diamankan oleh kebijakan makan siang gratis ini kan. Jadi sekali lagi ada dua poin di situ. Pertama adalah dengan menimbulkan harapan pada keluarga, maka tercipta semacam atau terwujudlah janji dari Presiden Prabowo untuk melindungi rakyat. Tetapi pada saat yang sama orang berpikir tentang sustainability dari program ini karena dia bersifat utang sebetulnya dan tidak akan diproyeksikan untuk gagal. Jadi kalau kita hitung dari sekarang ya dana yang diperlukan itu sangat besar dan makin lama makin banyak murid yang harus dipastikan dapat makan siang bergizi. Mungkin sekarang sekitar 20 juta murid, lalu bertambah lagi tahun depan bersamaan dengan kapasitas anggaran kita tuh. Tapi selalu ada semacam sinisme di publik sebetulnya bahwa ya kita berutang dari Cina dan bagi Cina itu tidak ada makan siang gratis, kira-kira begitu kan. Pemio di dalam politik adalah tidak mungkin ada makan siang gratis, apalagi makan siang gratis dalam bentuk real ini adalah jumlah uang yang besar tuh. Sementara kita mengerti bahwa Indonesia tahun depan kita tidak mungkin memprioritaskan IKN karena kebutuhan makan siang ini yang akan diutamakan. Nah ini juga akan jadi semacam perselisihan politik, mana yang lebih penting IKN atau makan siang bergizi. Ada adagium dalam dunia politik bahwa tidak ada makan gratis dalam politik. Bisa saja adagium ini berlaku antara kerjasama Indonesia dengan Cina. Meskipun Cina memberikan nantinya utang piutang ke Indonesia, tapi tentu saja itu tidak diberikan secara cuma-cuma. Itu tergantung bagaimana kemudian Bapak Presiden kita, Prabowo Subianto, melakukan nanti komunikasi perjanjian dengan Cina. Dan semoga saja tidak seperti kekhawatiran kita bahwa kita akan dijebak oleh Cina dengan pinjaman yang luar biasa besar, sehingga kita menjadi ketergantungan. Apalagi dijelaskan tadi oleh Prof. Giru, biaya yang dibutuhkan Indonesia tahun depan itu lebih besar. Sebab ada dua prioritas yang menjadi pilihan. Apakah fokus menjalankan program utama Prabowo Subianto bersama Wapresnya untuk melancarkan program makan siang gratis bagi siswa di Indonesia, ataukah fokus kembali kepada melanjutkan program Jokowi untuk melanjutkan ibu kota negara yang ada di Kalimantan. IKN ini juga menjadi sengketa politik dalam tanda kutip antara Jokowi dan Prabowo. Jika dilanjutkan oleh Prabowo, maka itu akan menjadi keuntungan bagi Jokowi. Namun jika ini tidak dilanjutkan oleh Prabowo, tentu saja akan menjadi sejarah buruk bagi Jokowi. Nah, bagaimanakah kelanjutan tentang utang piutang ini dan perpolitikan di Indonesia? Kita tunggu saja perkembangannya. Semoga saja apa yang diputuskan oleh Presiden Prabowo adalah yang terbaik untuk Indonesia, untuk masyarakat Indonesia ke depannya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Silahkan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.